Kalau seandainya hari ini aku tidak sholat, hari ini aku tidak baca Al-Quran, hari ini aku tidak bersedekah, mungkin ini hari terakhir bagiku. Kan barusan ada berita kemarin di Masjid Agung Biren ada salah satu calon jamaah Jumat. Beliau meninggal di dalam masjid lagi menunggu azan kedua. Luar biasa. Kita akan dimatikan Allah dengan kebiasaan kita yang kita lakukan hari-hari. Kajian ilmu yang bermanfaat yang mungkin ini setiap subuh ataupun setiap mingguan dengan para guru-guru kita, khususnya yang ada di Sinabang ataupun di Sebulu Salam, ataupun dengan guru dari manapun beliau berada, tetapi sempat singgah di daerah yang kita cintai ini. Dalam hal ini saya berterima kasih banyak kepada semua guru-guru kami yang ada di sini yang telah mempercayakan kami dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan, bisa kita istilahkan dengan tausiah ataupun ceramah ataupun apa saja boleh, yang jelas kita hanya ingin membicarakan tentang kemaslahatan pribadi dan keluarga juga masyarakat dalam hal berbuat islah baik di dunia demi untuk kemaslahatan kita pribadi setelah hari kematian dan juga nanti pada hari kiamat. Kemarin ba'da Jumat saya mendapati berita ataupun laporan yang bahwa pada subuh ini ada jamaah suling istilahnya kalau di sini, artinya subuh keliling yang sudah rutin, mungkin sudah lama, yang digerakkan khusus oleh Bapak Kapolres beserta jajarannya. Subuh keliling ini yang saya dapati informasinya berarti kita berpindah dari masjid ke masjid. Cuman alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita di sini. Walaupun Bapak Kapolres tidak hadir, bukan tidak mau, tetapi beliau dari kemarin hari pertama saya sampai ke Sebulu Salam, beliau telepon, sampai ke Sinabang, beliau memberitahu untuk sementara waktu beliau masih di Jakarta ataupun di luar kota, karena ada tugas untuk melaporkan segala sesuatu kegiatan mungkin. Insya Allah dalam waktu dekat beliau akan kembali bergabung. Kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya. Hadirin muslimin wal musliman, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Biasanya yang namanya tausiah ataupun kajian ilmu agama ba'da subuh ini tak lama. Cuman kita lagi menunggu untuk mendapati sesuatu janji Allah yang telah Allah Ta'ala wahyukan melalui malaikat Jibril
kepada baginda Nabi Muhammad, dan Allah memerintahkan kepada baginda Nabi kalau beliau telah menerima ini berita untuk menyampaikan kepada segenap umatnya yang ada di dunia. Yang kita tunggu-tunggu kehadiran, kemauan, ketekunan, istiqamah dalam menjalani khususnya sholat subuh berjamaah dimanapun, lebih-lebih di masjid yang banyak jamaahnya. Makin banyak jamaahnya, makin banyak rahmat Allah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah, Allah telah menyampaikan yadullah alal jamaah. Artinya bantuan Allah, rahmat Allah, kebiasaan terlalu banyak Allah Ta'ala curahkan kepada para umat yang kehadiran mereka pada satu tempat bukan karena pribadi-pribadi, tetapi dengan jamaah, yakni jamaah kebajikan. Maka sering-seringlah kita bergabung dengan kegiatan yang sifatnya umum, yang di situ kita melakukan apapun boleh yang ada nilai ibadah. Dan pada pagi yang mulia ini pula kita sedang menunggu seberapa lama kita diperintahkan untuk terus berada di masjid setelah melakukan ibadah jamaah subuh, ataupun tidak berjamaah, dikarenakan kita punya keosoran. Kita melakukan sholat subuh secara pribadi di rumah masing-masing, tetapi janji itu tetap ada. Setelah selesai salat subuh, orang yang mau duduk sebentar dalam keadaan menghadap kiblat, persis seperti yang kita duduk sekarang, hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian pemahaman kita berzikir ataupun membaca Al-Quran, adakala membaca salawat, istighfar, zikrullah, sampai matahari terbit secara jelas. Menyabat hajih bekah mata urawa, menyabat hajamun lam kadar rumhin. Yang lebih mudah untuk kita pahami, sampai matahari jelas nampak di ufuk timur. Siapa yang mau duduk hingga dengan akhir waktu yang telah ditentukan ini paling kurang, Allah tidak akan pernah memadamkan hati hamba itu kecuali selalu dalam kebajikan, insyaallah. Yang susah istiqamah. Kalau hadir sekali dua kali mungkin bisa, tetapi untuk bisa menghadirkan diri setiap saat, ini perlu bantuan yang luar biasa. Alhamdulillah, rekan-rekan, adik-adik, abang-abang yang dari Mapores, kita punya pimpinan yang saya tahu dari dulu, karena saya kenal dengan beliau waktu beliau dulu pernah bertugas di Birun. Di Birun beliau ada 2 kali tugas. Pertama Kasat, selanjutnya menjadi Wakapolres, dan alhamdulillah dalam waktu sekarang beliau menjadi Kapolres. Yang saya tahu, beliau dari dulu-dulunya, karena dari kecilnya
beliau itu dibina dengan ilmu agama oleh keluarganya. Walaupun beliau itu polisi, saya banyak mendengar cerita yang langsung dari beliau. Di saat beliau singgah di pesantren Rohul Mudi, pas waktu itu saya barusan pulang untuk melanjutkan tugas daripada pondok tempat saya belajar di Mudi Samalanga, pesantren Mudi Mesra Samalanga. Saya bertemu dengan beliau 2017. Waktu itu masih setahun setengah lah pondok Rohul Mudi, yang alhamdulillah sekarang saya dipercayakan sebagai pimpinannya. Dari situ saya banyak belajar dari beliau. Artinya tukar-tukar pendapat tentang masalah kedisiplinan. Karena tanpa daripada kedisiplinan waktu dari kita sendiri yang menentukan, kita tidak akan pernah sukses apapun itu. Maka orang-orang yang mau hadir untuk salat jamaah subuh, selanjutnya dia tidak melakukan apa-apa, cuman duduk saja di masjid dalam keadaan niat i'tikaf. Tidur kita di sini menunggu terangnya pagi, terangnya matahari. Allah tidak akan pernah mematikan itu hati, artinya hati manusia yang hadir untuk melakukan ini kegiatan pada hari-hari yang telah Allah Ta'ala bicarakan dalam Al-Quran, yang itu hari akan dimatikan semua hati-hati insan. Kapan itu? Di saat matahari keluar daripada ufuk barat. Kiamat maknanya. Inilah akhir daripada dunia. Para kaum kafir, mereka itu sudah jelas dalam keadaan berduka. Para kaum munafikin kecewa. Orang mukminin Allah Ta'ala serentakkan didapati oleh kematian tepat pada malam yang besok paginya matahari keluar daripada ufuk barat. Bagi manusia yang masih tersisa iman di atas rahmat Allah, tak seorang pun Allah Ta'ala selamatkan, dikarenakan Allah sayang kepada orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman. Kalau seandainya melihat kejadian yang sebenarnya bagaimana kiamat itu terjadi. Kalau gambaran dalam Al-Quran, yauma yafirru abi wa bani, tidak ada lagi pertolongan pada waktu itu. Masing-masing menyelamatkan nasibnya sendiri. Ada orang-orang yang telah hafid di dunia ini, tapi dia itu setelah tahu dengan isi Al-Quran, dia tahu dengan isi hadis daripada baginda Nabi, tapi enggan untuk menjalani perintah. Maka pada itu pagi, pada kejadian matahari terbit di sebelah barat, semua ayat Al-Quran yang pernah dia hafal di masa-masa sebelum itu kejadian, Allah Ta'ala hafuzkan daripada ingatannya. Yamhullah, Allah melupakan semuanya. Kenapa? Karena sudah tidak berfaedah. Untuk menyelamatkan orang-orang beriman, Allah Ta'ala menurunkan rihun baridah. Dalam istilah bahasa Arabnya rihun baridah. Apa itu rihun baridah? Angin salju. Angin ini dulu pernah Allah Ta'ala turunkan untuk menurunkan peringatan bagi Fir'aun beserta keluarganya di saat Fir'aun telah berbuat semena-mena di atas kekuasaannya. Dia membunuh anak-anak orang beriman. Dia melakukan bermacam-macam kejahatan. Maka apapun yang namanya kezaliman tidak ada tempat di dunia ini. Tunggu saja tanggal pembalasannya. Yang terdalimi tidak mendoakan untuk dibalaskan oleh Allah yang telah mendaliminya, diminta tak diminta,
Allah punya catatannya. Kalau dalam istilahnya, katil fi zamanina maktul fi zamanil ukhra. Siapa yang telah berani menghancurkan hidup orang lain sekarang, tunggu, Allah akan menghancurkan hidupmu pada masa yang akan datang. Ini bukan karma. Karma bukan ajaran kita. Artinya balasan di dunia setengah, sepenuhnya, sebahagiannya lagi setelah masuk alam barzakh. Lengkapnya nanti pada hari kiamat. Di saat Allah ingin menurunkan angin baridah pada masa nubuah Nabi Allah Musa, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan pada Nabi Musa, supaya Nabi Musa memberitahukan kepada umatnya. Kalau dalam istilah kita beberapa tahun yang lalu, lockdown. Yang melakukan lockdown pertama di dunia bukan kita, Nabi Musa. Mana watanya ke lockdown ni? Namun kita puap lockdown ni orangnya. Artinya mengurung diri dengan cara di atas ilmu yang Allah Ta'ala berikan melalui Jibril. Jibril mengajari kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengajari kepada umatnya. Nanti malam siapa daripada kalangan umatmu wahai Musa, sampaikan jangan ada yang keluar rumah. Setelah maghrib mereka mesti berada dalam rumah. Semua lubang yang ada di rumah kalian tolong tutupi semuanya. Jangan ada lubang yang tembus pintu anginnya. Sekecil apapun lubang, kalau lewat udara, tutup. Kenapa? Karena nanti malam Allah akan menurunkan rihun baridah. Bahayanya kalau angin itu diturunkan, sel otak beku, jantung berhenti. Karena dinginnya luar biasa. Bukan 1 derajat. Kedinginan yang dapat mematikan. Lebih dingin daripada salju, daripada es. Nanti di saat kiamat mau terjadi, kalau besok pagi matahari akan Allah Ta'ala takdirkan keluar sebagai pertanda kiamat sudah benar terjadi, bagi orang yang beriman tak seorang pun tersisa untuk besok pagi, karena tadi malam sudah meninggal semuanya secara serentak. Angin itu Allah Ta'ala kirim hanya untuk rumah-rumah orang beriman. Di saat orang sudah melupakan tugas yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya di dunia, bagi orang yang rajin sholat subuh berjamaah, tidak bergerak daripada musallanya setelah dia salam, dia membaca apa saja yang mudah untuk memuja dan memuji Allah, Allah akan selalu mengingatkan itu hamba walaupun tidak ada orang yang mengingatkan dia. Ini diantara faedah salat jamaah subuh. Tetapi dibalik daripada rutinitas yang kita lakukan, kenapa Allah memerintahkan kita memulai kehidupan baru dengan salat 2 rakaat paling kurang? Adanya subuh. Salat 5 waktu dengan waktu yang telah ditentukan. Terus berputar hanya 5 waktu dengan jumlah rakaat yang sudah ditetapkan. Terbenam matahari, kita kembali diperintahkan untuk salat, artinya maghrib. Dikarenakan salat sebenarnya adalah kompas kehidupan. Bagi orang yang Islam, yang beriman, yang malas melakukan salat, kompasnya telah hilang,
dia tidak akan pernah tahu jalan mana yang mesti dia pulang menuju kampung halamannya. Maka Rasulullah selalu mengatakan kepada para sahabatnya, salah satunya Abu Hurairah, karena beliau itu selalu bersama Rasulullah, dan juga kepada sahabat yang lain. Dalam hadis Nabi khusus kepada Abu Hurairah dan kepada yang lain, kenapa kita katakan khusus kepada Abu Hurairah? Karena Nabi menyebut nama beliau, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bisalah. Wahai Abu Hurairah, perintahkan anak keluargamu untuk melakukan sholat. Adakah keluarga Abu Hurairah tidak melakukan sholat 5 waktu? Wallah, tidak. Semua keluarganya hadir jamaah tepat waktu. Tetapi karena ini perintah, maka Rasulullah selalu menyampaikan, kita mengajak orang yang sudah rajin sholat itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal yang diperintahkan. Yuk kita sholat. Siapa yang kita ajak? Memang kita sering sholat dengan beliau. Sholat yuk. Ini sudah waktunya sholat. Sudah waktu zuhur, sudah waktu asar. Adakah itu sia-sia? Kadang-kadang ada orang mengatakan, nggak usah kau ajak dia karena dia sudah mau. Ajaklah orang-orang yang belum mau. Mengajak orang yang belum mau itu jihad. Mengajak orang yang sudah tepat waktu itu namanya ibadat. Makanya tidak ada yang sia-sia. Mur ahlaka bisalah. Lebih-lebih sholat subuh. Awali hidupmu dengan beribadah kepada Allah. Artinya kita lapor, apel ini namanya. Kalau kita prajurit, apel sehari sekali. Tapi kita dengan Allah apel sehari semalam 5 kali. Mau tidur, apel dulu, absen. Kenapa bisa kita katakan demikian? Dikarenakan dalam bacaan salat kita awali dengan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Ini laporan. Karena para malaikat catat. Jam 12 malam kita tidur. Kita bermimpi entah kemana-mana. Entah apa yang ada dalam pandangan kita di alam mimpi. Kita tidur terlalu pulas. Seolah-olah kita tidak ingin bangun dikarenakan lelap. Lazat dalam merasakan nikmat Allah. Allah memberikan tubuh kita untuk waktu istirahat. Subata. Karena semuanya perlu untuk istirahat. Sebenarnya 1 jam, 2 jam sudah cukup. Kita belum bangun. Para malaikat bertanya, ya Allah, ini masih hambamu bukan? Kenapa kamu tanya demikian? Dia sudah sangat lama dalam keadaan istirahat. Dia masih beriman tidak? Tunggu saja, kata Allah. Tiba-tiba kita bangun tengah malam di atas izin Allah. Untuk tahajud dan lain sebagainya. Dalam setiap salat bacaannya tetap sama. Salat wajib, salat sunat, kapanpun kita lakukan. Wajjahtu wajhiya, tetap sama bacaannya. Aku persembahkan jiwa dan ragaku ya Allah hanya kepadamu, itu maknanya. Wajjahtu wajhiya lilladzina fataras samawati wal ard. Apa artinya? Yang dimaksudkan daripada bacaan itu apa? Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan, aku persembahkan, aku serahkan segenap jiwa dan ragaku. Untuk siapa? Lilladzina fataras samawati wal ard. Bagi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Siapa yang memberi perintah sama kamu? Tidak ada. Siapa yang memaksa kamu? Tidak ada. Terus kenapa kamu lakukan? Hanifah, saya beriman lillahi ta'ala. Hanifah ini
satu kalimat ataupun satu pujian, salah satu pujian yang Allah Ta'ala alamatkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Khalilullah Hanifah, tanpa ada paksaan. Itu yang pertama. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita bukan orang yang tidak beriman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebentar lagi kita kerja. Seolah-olah yang ada di depan mata kita, yang orang lihat daripada kejadian yang kita lakukan sebentar lagi, kita tidak lagi butuh akhirat. Yang punya toko, jualan. Yang punya tugas yang lain, semua kerja, apapun pekerjaan kita. Seolah-olah kita tidak kepingin pulang untuk akhirat. Kalau kita ingat dengan akhirat sebenarnya, nggak usah keluar lagi. Tunggu saja kematianmu di sini. Karena akhirat lebih penting daripada dunia. Tetapi Allah juga mengatakan, jangan kau lupakan bahagian duniamu di sini. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya punya nikmat dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dari jam 8 pagi kita kerja, jam 10 bagusnya istirahat sebentar. Salat duha dulu. Kita lapor ulang. Ya Allah, saya masih tetap di sini. Saya masih seperti tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, kematianku, apapun yang aku miliki sekarang, ini bukan milikku, tetapi milik Allah. Allah mengatakan pada malaikat, dengar, jangan kamu curigai hambaku yang beriman. Jangan kamu pernah berpikir, wahai malaikat, mereka sudah tidak lagi ingat kepadaku. Falyamal amalan salihah. Yang namanya amal kebaikan bukan sekedar sholat. Yang namanya amal kebaikan bukan sekedar baca Al-Quran dan lain sebagainya. Apapun yang ada nilai ibadah, termasuk kerja mencari uang yang halal untuk membiayai kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Siapa saja hamba Allah yang mempertahankan diri, yang mau bersabar terhadap yang halal, tidak mengambil hak orang lain, riba dan haram, lebih baik hidup miskin daripada nanti menjadi penghuni neraka pada hari kiamat. Orang yang siap dengan yang halal walaupun sedikit. Kita tidak pernah mau berurusan dengan larangan Allah. Kita tidak akan pernah mau mengambil walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah telah melarang. Dalam sholat kita, lillahi rabbil alamin. Apapun yang aku kerjakan, aku ini milik Allah. Dalam Al-Quran, wa'kul halalan thayyibah. Kalau kamu makan, makanlah yang halal, kata Allah. Tidak mesti yang haram. Karena yang haram itu akan mendatangkan diri kita sendiri dalam neraka. Ayyulahmin nabata minal haram fanaru aulabi. Orang bekerja mencari nafkah dengan uang halal. Kita ajal di situ. Tahukah balasan Allah kepada orang yang mempertahankan diri dalam yang halal? Anta syuhada, matimu dalam keadaan syuhada. Karena susah mempertahankan diri kita, marwah kita dalam halal, ini bukan hal mudah. Lebih-lebih zaman sekarang. Lebih-lebih kehidupan sekarang. Terus apa yang bisa kita andalkan dengan kekayaan itu? Tidak ada. Karena kaya dan miskin, kematian tetap sama. Oleh karena demikian, muslimin wal muslimat semuanya, waktu kita sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga kita bisa terus melakukan hal kebajikan yang diridhai oleh Allah. Pertahankan diri dalam tugas yang Allah Ta'ala berikan. Siapa tahu subuh ini adalah yang terakhir bagi kita. Kalau seandainya kita bertemu dengan duhur, ingat, boleh jadi duhur nanti itu yang terakhir bagi kita. Kalau kita ingin melakukan sholat, bagaimana caranya bisa khusyuk? Maka selalu hadirkan, nasihati dirimu. Kalau seandainya hari ini aku tidak sholat, hari ini aku tidak baca Al-Quran, hari ini aku tidak bersedekah, mungkin ini hari terakhir bagiku. Kan barusan ada berita kemarin,
di Masjid Agung Biren ada salah satu jamaah, calon jamaah Jumat. Beliau meninggal di dalam masjid lagi menunggu azan kedua. Luar biasa. Kita akan dimatikan Allah dengan kebiasaan kita yang kita lakukan hari-hari. Kita belum tahu. Karena Rasulullah mengatakan, wala tadri man ismuka gada. Kamu tidak akan pernah tahu siapa namamu besok. Nama saya hari ini, detik ini nama saya. Setengah menit ke depan, belum tentu. Kalau ajal menjemput, maka langsung nama saya berubah menjadi jenazah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, wala tadri nafsun aynama tamutu gada. Tak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan besok. Allah tidak menjanjikan kita hidup untuk masa yang akan datang. Tapi yang ada dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Karena syarat untuk mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati hidup. Kita masih hidup, berarti syarat utama untuk merasakan kematian ada di depan mata. Maka perbanyakkan istighfar, lebih-lebih dalam bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat Allah Ta'ala muliakan bagi para taibin, bagi orang-orang yang mau bertobat. Artinya kalau dalam bulan Sya'ban ini ada khususan-khususannya yang tidak mungkin kita mencukupi waktu untuk membahas ini. Semoga kita semua yang hadir di sini, saya dan hadirin semuanya, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa terus istiqamah. Ya Allah ya Rabb, ringankan langkah kami untuk mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ikatkan hati kami dengan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami daripada segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga diri kami dan keluarga kami, anak cucu kami, semua kerabat-kerabat kami dalam kebajikan. Ridai langkah perjalanan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami berada di dalam kezaliman, karena kami tidak sanggup ya Allah menerima balasan yang akan Engkau balaskan. Itu doa yang selalu kita sampaikan, walaupun dalam bahasa kita masing-masing. Allah paham, karena yang menciptakan bahasa semuanya dasarnya adalah Allah. Sekali lagi, di mana ada kekurangan, di mana ada kesilapan, di mana ada kejanggalan, saya mohon banyak maaf. Dan sekali lagi saya pesankan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah tidak pernah melupakan ini wasiat kepada dirinya dan kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau seandainya bertemu dengan para sahabat, Rasulullah selalu mengatakan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Aku pesankan kepadamu dan kepadaku sendiri, semoga kita selalu takut kepada Allah. Kalau sudah membubar, Rasulullah juga mengatakan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Aku pesankan padamu dan pada diriku sendiri dan jiwa dan ragaku, semoga kita selalu bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Disitulah modal keselamatan fid dunia wal akhirah. Jangan lupakan salat. Sesibuk apapun, salat adalah kewajiban utama. Kalau kita ingin jalan pulang menuju surga, inilah jalan yang tepat. Kalau kamu sudah yakin kamu berada dalam hidayah Allah, maka larilah. Kalau sudah capek, berjalan sedikitlah. Yang jangan kita berbalik jalan, jangan putar haluan, karena tak selamanya Allah memudahkan kita. Dalam kemudahan, kalau seandainya kita telah melakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha